Ketika mereka berperang, langganan beli senjatanya kedua-duanya ke si Sais ini gitu. Kebetulan dia orang Yahudi gitu ya. Maka dia tidak suka melihat kedua pemuda dari dua suku ini bercengkrama, bersendagurau, berdiskusi bersama seperti saudara. Maka dia mengajak kawannya bernama Syaul yang lebih muda untuk masuk, ikut nimbrung dalam obrolan mereka, ikut ngobrol bareng dengan para pemuda dari suku Aus dan suku Khazraj. Dalam obrolan tersebut, Syaul, anak muda yang binaannya Sais ini ya, Syas ini, memuji-muji suku Aus pada masa lalu ketika masih berperang dengan suku Khazraj. Bahkan suku Aus itu punya tokoh-tokoh pendekar-pendekar yang gagah perkasa, selalu menang dalam pertempuran. Dipuji-puji gitu kan. Dan pujian-pujian itu membakar emosi para pemuda dari suku Khazraj. Oh, kami juga punya tokoh-tokoh pahlawan yang gagah berani. Oh, dia pun cerita. Akhirnya mereka bertengkar. Ya, pertengkarannya sudah mengarah kepada ya sudah mau fisik lah begitu ya. Nah, ketika bertengkar parah itu, beritanya sampai kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Rasulullah datang mendatangi mereka dan menasihati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi qad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Walhamdulillahi hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Salatan wa salaman zaimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Wa fahamu wa tafakkaru ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Darussalam Sumeneb, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Dengan hidayahnya, inayahnya, kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, saya kebetulan ya mendapatkan kesempatan ya, rezeki ya, untuk bisa hadir mengunjungi Kabupaten Sumeneb sebagai bagian dari tugas dari pimpinan Pusat Muhammadiyah di Majelis Pembinaan Kesehatan Umum ya, pembinaan kesehatan umum ya yang digunakan itu. Alhamdulillah saya ditugaskan sebagai wakil sekretaris di MPKU PP Muhammadiyah dan ada sebuah kegiatan bersama Kementerian Kesehatan sehingga kami bisa hadir di Kabupaten Sumeneb, dan alhamdulillah kesempatan ini bisa dipergunakan untuk bersilaturahmi dengan warga persyarikatan, dengan masyarakat Kabupaten Sumeneb melalui kajian subuh kita di pagi hari ini. Sebuah hal yang sangat kita syukuri. Walaupun kunjungan ini tentu saja ya dilaksanakan di sela-sela hiruk pikuk atau di sela-sela ya perhatian masyarakat yang saat ini sedang mungkin entah teralihkan atau terfokuskan bahkan kepada ya
namanya tradisi demokrasi kita ya, pilkada mungkin ya. Semua di mana-mana rame, setiap daerah yang saya kunjungi semua rame tentang pilkada. Walaupun ya kita baru saja menyelesaikan tahapan tingkat nasional ya, bagian dari bangsa kita belajar berdemokrasi, belajar menyalurkan aspirasi lewat pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan saat ini sedang kita lalui bersama dengan pemilihan kepala daerah. Tentu itu merupakan bagian dari kehidupan kita berbangsa bernegara. Namun yang paling penting dari itu semua adalah kita tidak boleh dengan situasi demokrasi yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara kita, itu memecah belah kita sebagai umat Islam ya, maka pada kesempatan pagi ini saya mencoba mengutip ayat yang mungkin sudah sangat populer, sudah banyak para asatids menjelaskannya dalam berbagai khutbah Jumat atau kajian-kajian. Surat Ali Imran ayat 103 ya, ayat yang paling banyak dibahas atau menjadi materi pertama, sehingga saya dulu ketika saya sekolah di tingkat aliyah itu pas kelas 3 SMA itu ayat yang pertama dalam mata pelajaran Quran hadis gitu. Ali Imran 102 sampai 105 biasanya itu digabungkan satu rangkaian pelajaran begitu. Hadirin sidang jamaah subuh, jamaah Masjid Darussalam yang berbahagia, perpecahan ya juga menjadi hal yang biasa. Perbedaan, perceraian, ya, permusuhan itu hal yang biasa bagi masyarakat di era jahiliyah. Pada era jahiliyah biasa antar kelompok, antar suku di bangsa Arab itu biasa berperang gitu. Termasuk suku-suku yang ada di kota Madinah. Ya, berbagai suku saling bersaing. Ya, masalahnya masalah ekonomi, masalah budaya, sampai terjadi peperangan di antara mereka. Di antara suku-suku di kota Madinah, ya, mungkin sebelum Madinah namanya Yatsrib ya, sebelum menjadi namanya kota Madinah, ya, kota yang penuh peradaban, Madinah al-Munawwarah, ya, kota yang penuh peradaban. Kalau Makkah al-Mukarramah, kalau Madinah al-Munawwarah, mencerahkan. Nah, itu makanya Islam itu mesti membangun peradaban yang mencerahkan. Peradaban itu ya berkemajuan ya. Al-mutaqaddamiyu. Nah, itu kan Islam itu mesti membawa kemajuan. Nah, sekaligus juga munawwarah, mencerahkan. Dengan kemajuan itu menjadi mencerahkan. Itulah datangnya Islam. Maka ketika Islam datang ke kota Madinah, ya, ke kota Yatsrib yang kemudian berubah menjadi Madinah, nah, masyarakat dipersatukan dengan Islam. Dulu mereka bercerai-berai, nah, tapi kemudian mereka disatukan oleh Islam. Nah, di antara suku-suku yang sering bermusuhan di kota Madinah pada saat itu ada dua suku, namanya suku Aus dan suku Hazraj. Kedua suku ini sering berperang. Kalau bahasa sekarang mungkin tawuran ya, kalau antar desa, antar suku ya, ini sebutnya tawuran. Nah, itu biasa terjadi untuk hal-hal yang mungkin sepele bahkan. Ya, hanya kalau kita melihat ada dua kelompok saling cemooh kemudian akhirnya tawuran, nah itu menyerupai suku-suku di zaman jahiliyah. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya sepele keduniaan, masalah pilkada, tawuran. Nah, itu sebenarnya ya mengikuti masa-masa jahiliyah. Ya, gitu ya. Nah, contohnya seperti suku Aus dan Hazraj. Namun kedua suku ini kemudian ketika Rasulullah datang ke kota Yatsrib, yang kemudian Yatsrib berubah menjadi Madinah, mereka bersatu. Mereka disatukan dalam Islam, dipersaudarakan dalam kesatuan Islam. Suatu hari para pemuda dari kedua suku ini berkumpul, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol dengan ya bercanda, bicara-bicara, diskusi-diskusi, ya ngobrol. Dan ada sekelompok orang lain yang tidak suka dengan situasi perdamaian ini. Ya, kelompok ini kebetulan dari kelompok Yahudi. Namanya Sa'd bin Qais. Ya, Sa'd bin Qais ini adalah orang yang sangat membenci ketika kelompok Aus dan Hazraj ini bersatu.
Sebetulnya bukan karena dia Yahudinya, tapi karena kebetulan di masa lalu ketika kedua suku ini berperang, Syas bin Qais ini adalah pemasok senjata gitu. Dia punya bisnis ya, membeli dan menjualkan senjata kepada kedua suku ini. Jadi masalahnya ekonomi gitu. Ada dapur yang terganggu gara-gara kedua suku ini bersatu gitu. Ketika mereka berperang, langganan beli senjatanya kedua-duanya ke si Syas ini gitu. Kebetulan dia orang Yahudi gitu ya. Maka dia tidak suka melihat kedua pemuda dari dua suku ini bercengkrama, bersendagurau, berdiskusi bersama seperti saudara. Maka dia mengajak kawannya bernama Syaul yang lebih muda untuk masuk, ikut nimbrung dalam obrolan mereka, ikut ngobrol bareng dengan para pemuda dari suku Aus dan suku Hazras. Dalam obrolan tersebut, Syaul, anak muda yang binaannya Syas ini ya, Syas ini memuji-muji suku Aus pada masa lalu ketika masih berperang dengan suku Hazras. Bahkan suku Aus itu punya tokoh-tokoh pendekar-pendekar yang gagah perkasa, selalu menang dalam pertempuran. Dipuji-puji itu kan. Dan pujian-pujian itu membakar emosi para pemuda dari suku Hazras. Oh, kami juga punya tokoh-tokoh pahlawan yang gagah berani. Oh, dia pun cerita. Akhirnya mereka bertengkar. Ya, pertengkarannya sudah mengarah kepada ya sudah mau fisik lah begitu ya. Nah, ketika bertengkar parah itu, beritanya sampai kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Rasulullah datang mendatangi mereka dan menasihati mereka. Pada saat itulah turunlah Ali Imran ini gitu. 102 sampai 104 ini. 103 ya. Itu menurut para ahli tafsir. Ya, makanya ini terkait dengan bagaimana kita mensyukuri nikmat perdamaian. Kadang-kadang perdamaian itu dianggapnya bukan nikmat gitu ya. Ya, dianggap biasa saja. Kadang-kadang begitulah ya. Hal yang sudah biasa kita jalani itu tidak terasa lagi sebagai nikmat. Ketika sakit baru terasa nikmatnya sehat. Ketika sudah tafarruq, terjadi perpecahan, perseteruan, baru terasa nikmatnya damai. Nah, ketika damai terjadi kadang-kadang itu tidak dirasakan. Itu namanya kafaro ya, menutupi nikmat. Nah, tidak merasakan nikmat kafaro itu. Jadi lawan dari kata syakaro, syukur itu adalah kafaro. Kalau syukur itu artinya, syakaro itu artinya menampakkan, sedangkan kafaro artinya menutupi. Makanya tempat tidur suka ditutup pakai cover band ya kan? Cover itu kafaro ya, menutup. Nah, menutup hati ya, tidak mengakui. Nah, itu kafaro. Nah, termasuk juga nikmat, di antara nikmat perdamaian ya, itu adalah nikmat yang harus kita pelihara, karena perpecahan itu akan menjadi hal yang mungkin ketika kita sedang emosi gitu, ketika kita sedang bertengkar, kita tidak tahu, tidak sadar dampak dari pertengkaran itu apa di masa yang akan datang. Seolah-olah kita merasa kita sedang membela kebenaran ya. Tapi kadang-kadang hati-hati ya. Ketika kita membela kebenaran mungkin itu baik, jihad. Tapi ketika ada kebencian di situ, itu hati-hati. Jangan-jangan itu bagian hal yang tidak disukai Allah. Ketika kita muncul kebencian, ketika kita membela kebenaran. Nah, kan seperti sahabat Ali, ketika dalam sebuah perang itu sudah hampir menang melawan musuh. Ya, tinggal ditusuk musuhnya oleh pedang. Tapi ketika musuhnya meludahi wajah Ali radhiyallahu an, dia nggak jadi menusukkan pedangnya. Kenapa? Karena waktu itu dia marah dan benci kepada orang yang meludahi mukanya. Maka jihadnya bukan lagi karena Allah, tapi karena marah. Maka dia memutuskan untuk berhenti. Begitu. Itu bedanya, itu tipis tadi, itu luar biasa. Ya, kita mesti bisa mengendalikan niat kita ketika kita berusaha menegakkan kebenaran. Jangan sampai itu tercampur dengan kebencian. Nah, gitu ya. Makanya dalam ayat yang lain, surat yang lain ya, ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk menghadap Fir'aun, surat Toha kalau tidak salah ya. Nah, surat Toha kan, izhamal ila fir'auna innahu togo, karena waqala qaulan layyina ya, berkatalah dengan perkataan yang layyina. Nah, itu kan
Lainnya itu apa? Lemah lembut kalau sebagai bahasa. Tapi lemah lembut yang bisa membuat orang ingat. Nah, itu. Lemah lembut tapi ingat. Itu bagaimana caranya? Ya kan, teknik komunikasi yang mesti dibangun. Ya kan? Qaulan layyina. Padahal kepada Fir'aun yang togo, yang luar biasa zalimnya, luar biasa jahatnya, pemimpin yang luar biasa kerasnya kepada masyarakat Bani Israel yang dipimpin oleh Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Tapi Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun, temui dia dan berkatalah dengan perkataan yang layyina. Itu demi tadi menghindarkan antara perjuangan melawan kebatilan dengan dipisahkan dengan kebencian, gitu. Supaya tidak benci, ya tetap dengan cara-cara yang baik, jangan dicampurkan dengan kebencian. Nah, karena seringkali ya perpecahan itu membawa dampak yang luar biasa, merusak pada masa yang akan datang, dan ini langsung terjadi di era awal perkembangan Islam. Ya, setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar wafat, kepemimpinan Islam dipegang oleh Umar bin Khattab wafat, kepemimpinan Islam dipegang oleh Utsman bin Affan. Ketika ada ketidakpuasan sebagian masyarakat kepada kepemimpinan Utsman yang berakhir dengan konflik yang keras hingga wafatnya Utsman. Nah, di sini mulai terjadi perpecahan. Ketika akhirnya yang terpilih sebagai khalifah berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagian besar masyarakat, terutama keluarga Utsman, yang Utsman ini adalah tokoh yang secara keluarga itu sangat berpengaruh di dunia Arab pada masa itu. Ya, tokoh penting, pedagang besar, ya punya ya jaringan ekonomi yang luas sehingga masyarakatnya banyak, keluarga besarnya banyak yang menjadi pendukung-pendukung. Berharap Ali bin Abi Thalib segera menyelidiki, menginvestigasi, menyidik, ya menindak, menghukum orang-orang yang terlibat dengan pembunuhan Utsman. Nah, namun tindakan Ali dianggap kurang maksimal, walaupun Ali bin Abi Thalib juga melakukan usaha-usaha tersebut. Tapi di sisi lain, Ali bin Abi Thalib dalam kitab sejarah yang diajarkan di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut itu lebih berfokus pada perbaikan politiknya. Akar dari persoalan konflik itu kan politik. Ya, contohnya pengangkatan bupati, pengangkatan gubernur dan menteri-menteri ya dalam pemerintahan Utsman bin Affan yang lebih besar didominasi oleh keluarga besar Utsman bin Affan. Nah, maka Ali berusaha menyelesaikan masalah itu dulu. Politiknya dulu, baru hukum kemudian. Jadi pilihannya kan hukum dulu atau politik dulu. Nah, itu mana yang ditegakkan duluan. Nah, rupanya sebagian masyarakat Muslim menganggap Ali kurang cepat sehingga terjadilah konflik. Bahkan tidak tanggung-tanggung, yang berkonflik, yang tidak setuju dengan pendekatan Ali bin Abi Thalib adalah ibu mertuanya sendiri kan, Siti Aisyah. Tolha dan Zubair, dua tokoh lainnya ya, ini juga sama, sehingga terjadilah peperangan di antara umat Islam, perpecahan dan peperangan di antara umat Islam. Ada perang Jamal, ada perang Siffin. Nah, perang Jamal itu disebut perang Jamal, perang unta ya, karena waktu itu dalam pertempuran itu Siti Aisyah naik unta dan ikut berperang. Walaupun akhirnya perang dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib pada perang Jamal, tapi itu cukup membuat luka yang mendalam di antara umat Islam. Kemudian disusul lagi dengan perang Siffin antara kelompok Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, pada pertempuran ini ya akhirnya dilakukanlah perundingan begitu, dimediasi oleh Amr bin As. Namun dalam perundingan tersebut ya, kalau dalam buku sejarah disebutkan bahwa akhirnya mereka bersepakat untuk sama-sama meletakkan jabatan sebagai khalifah. Baik, karena Muawiyah mendeklarasikan diri sebagai khalifah tandingan waktu itu. Jadi ada dua khalifah, Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian dimediasi oleh Amr bin As, oke, sepakat keduanya meletakkan jabatan. Nah, karena Ali bin Abi Thalib sudah duluan sebagai khalifah, maka dia mengumumkan kepada masyarakat, mulai hari ini saya berhenti sebagai khalifah, turun dari podium,
giliran Muawiyah. Tapi Muawiyah mengatakan, karena saudara Ali sudah turun sebagai khalifah, maka saya tegaskan, sayalah sekarang satu-satunya khalifah. Wah, kemudian ramelah, gegerlah pendukung Ali, ya tidak terima kan ini. Ada yang menyalahkan kepada Ali, ya, sehingga dia keluar dari barisan Ali, namanya Khawarij. Ada kelompok yang terus menolak ketidakadilan ini, kemudian dia menamakan dirinya Syiah. Nah, ini perpecahan sudah mulai terjadi. Dan waktu itu mungkin dampaknya dikira ini masalah politik, tapi kemudian ini menjadi masalah yang berkelanjutan ketika setiap kelompok yang berpecah itu mengaku punya hadis yang mendukung pemikiran mereka. Muncullah hadis-hadis palsu dan berkembanglah perpecahan itu, dari tadinya perpecahan politik menjadi perpecahan agama, menjadi firqah-firqah yang sekarang MUI, ya, kita menyebutnya Syiah itu sesat, ya, karena sudah berkembang dari sebenarnya masalah politik berkembang menjadi masalah agama. Itu dampak yang luar biasa bagi Islam akibat perpecahan. Maka pembahasan tentang ayat Ali Imran 102 ini menjadi penting dan menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa betapa berbahayanya perpecahan. Maka Allah menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 102 ini, wa'tasimu, ya, berpegang teguhlah, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, jami'an, ya. Kalau dipotong jami'a, ya. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Nah, wa'tasimu, berpegang teguh, bihablillahi. Nah, kata habl ini diartikan tali agama, ada juga yang mengartikan ajaran, ada juga mengartikan agama. Nah, macam-macam ini para mufassir menafsirkan kata bihablillahi jami'an. Kata jami'an, ada para mufassir yang mengartikan artinya agama secara keseluruhan, jami'an, semuanya, kafah, jangan sepotong-sepotong. Ada juga yang mengartikan jami'an ini artinya bersama-sama, berjamaah, ya, gitu. Nah, ini mufassirnya berbeda pendapat, ya. Tapi maknanya tetap berpegang teguhlah pada tali ajaran agama Allah. Agama Allah. Nah, kemarin di pertemuan dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, saya sempat mengutip apa sih agama menurut kajian Muhammadiyah. Ya, kalau agama secara sosiologi dalam ilmu sosial itu artinya sistem kredo, ritus, dan norma. Apa kredo? Kredo itu sistem keyakinan. Nah, ritus tata cara peribadatan, norma tata perilaku. Kalau dalam Islam, kredo, ritus, norma itu akidah, syariah, akhlak, kenapa gitu barangkali kira-kira padanannya. Kalau dalam ilmu sosial, religion, agama, faith itu adalah kesatuan sistem kredo, ritus, dan norma. Itu kata ahli ilmu sosial. Karena semua agama punya ketiga hal tersebut. Kan kalau ilmu sosial kan mengamati agama-agama, diambil polanya. Semua agama punya pola sistem keyakinan, tata cara ibadah masing-masing, dan aturan-aturan norma perilaku masing-masing. Beda-beda setiap agama. Itu agama sebagai sistem. Tapi agama yang datang dari Allah itu disebutnya ad-din. Kalau tadi kan agama yang dibangun oleh manusia. Para ulama menafsirkan Quran, menafsirkan hadis, jadilah sistem akidah, syariah, akhlak, misalkan begitu. Itu agama yang dibangun. Tapi agama yang sejatinya adalah ad-din. Nah, ad-din ini dalam kajian Muhammadiyah, dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, disebutkan pengertian ad-din itu, ad-dinu huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati lissolahi wa ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu definisi ad-din menurut Muhammadiyah. Ad-dinu huwa, ad-din adalah ma syara'ahullahu, segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Disyariatkan, diturunkan, syara'a. Syari itu ada bahasa artinya jalan gitu ya. Diturunkan oleh Allah, dilungsurkan oleh Allah. Ala lisani, melalui lisan ambiyaihi, para nabinya, minal awamiri, berupa perintah-perintah, wan nawahi, dan larangan-larangan, wal irsyadati, dan petunjuk lissolahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia dunianya dan akhiratnya.
Di sini kita lihat bahwa disebut ad-din itu isinya ada 3. Awamir, nawahi, dan irsyadah. Awamir artinya perintah-perintah, jamak dari amar. Nawahi artinya larangan-larangan. Kalau di Muhammadiyah, agama itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Tidak cukup, harus ada irsyadah, petunjuk. Jadi pengamalan agama itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah berdasarkan petunjuknya. Tidak sembarangan, harus pakai berdasarkan petunjuknya. Itu kalau di Muhammadiyah, ya, irsyadah. Nah, tapi lebih jauh dari itu, hadirin sekalian, awamir, nawahi, irsyadah itu punya tujuan, punya maqasidut tasyri', tujuan disyariatkannya agama, ad-din, lis-sholahi wa ibadi dunyahum wa ukhrahum, untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Nah, ini. Jadi beragama itu mengamalkan perintah Allah, menghindari larangan-larangan, memahami petunjuknya, tapi itu tidak selesai sampai di situ. Harus diteruskan sampai kepada tujuan dari agama, yaitu lis-sholahi wa ibadi dunyahum wa ukhrahum. Itu ad-din. Nah, maka kalau dianggap berpegang teguh pada tali ajaran Allah, berarti kita berpegang teguh dengan awamir, nawahi, irsyadah yang bertujuan kepada lis-sholahi wa ibadi dunyahum wa ukhrahum, jami'an, secara bersama-sama. Nah, ini yang harus kita coba amalkan, begitu. Kita pahamkan bahwa ya, kita berpegang teguh itu ya mari fokus mengamalkan ajaran Allah, tapi dengan tujuan kebaikan manusia dunia dan akhirat. Maka beragama itu kita mesti amalkan dengan praksis. Setiap pengamalan agama mesti berdampak pada kehidupan kita sebagai pribadi dan secara sosial di masyarakat. Kita sholat tapi masih jelek hubungan dengan tetangga, berarti belum maksimal sholatnya. Karena sholat itu tujuannya kebaikan manusia, bukan untuk Allah. Kita sholat kepada Allah itu benar, tapi tujuan sholat adalah kebaikan manusia. Aqimus sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah kekejian dan kemunkaran. Bagaimana caranya? Orang sholat di masjid, orang hilang sendal di masjid. Oh, berarti sholatnya tidak pada tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada orang sholat di sebuah kementerian, ada banyak orang korupsi di kementerian itu, berarti sholatnya tidak ada hubungannya dengan sosial, ya berarti ya itu yang masih diperbaiki. Sholatnya itu belum maksimal. Sholat baru sebatas aqwalu wa afwalu awaluhu bit takbir wa akhiru bis salam. Perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Tok sampai situ, tapi tidak mampu menghadirkan Allah, tidak mampu membuat suatu sebagai zikir, menghadirkan Allah hudurul qalbi, hadir dalam hati. Karena hakikatnya ketika kita berhasil menghadirkan Allah, maka itu akan menjadi latihan bagi kita untuk ihsan. Sholat itu 5 kali sehari, yang wajibnya tambah yang sunnahnya, tambah sholat tahajudnya, tambah sholat duhanya, maka itu menjadi latihan yang terus menerus untuk selalu menghadirkan Allah. Ya, sholat itu latihan ihsan. Apa ihsan? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah Allah ada di hadapan engkau. Fa illam takun tarahu, kalaupun engkau tidak melihat Allah, fa innahu, sesungguhnya Allah itu yaraka, melihat engkau. Menghadirkan Allah itu sholat. Setelah Allah hadir, kita akan selalu menjaga diri kita. Setiap kali kita akan berbuat maksiat, ingat ada Allah. Mau korupsi, ingat ada Allah. Nah, kalau itu sudah terlatih, maka itulah yang akan menjadi tanha anil fahsya wal munkar. Nah, itu contohnya bahwa agama bertujuan untuk kebaikan manusia. Ya, mari kita waqtasimu, ya, berpegang teguh pada tali ajaran Allah yang bertujuan kepada kebaikan manusia. Jami'an, secara bersama-sama. Hadirin sedang jamaah Darussalam yang berbahagia, kebetulan peneliti baru menyelesaikan disertasi yang judulnya Majelis Taklim di Mall. Nah, ini Majelis Taklim di Mall. Jadi di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung,
banyak mall yang sudah merombak dirinya dengan masjid yang mewah dan bagus. Kalau dulu, kalau kita ke mall, pusat perbelanjaan, mau ibadah itu susah, mesti ke basement. Di mallnya ber-AC, dingin, pas ke basement panas gitu kan, pakai kipas angin, airnya pun mengalir toiletnya pun kurang bersih di musola mall. Tapi sekarang sudah berubah, banyak mall yang sudah membuat musola bahkan masjid yang nyaman, karpetnya harum, AC-nya dingin, speaker suaranya bagus dan luas, bahkan ada yang bentuknya masjid. Di Blok M, kalau kita ke Jakarta ada mall namanya Blok M Square, itu di lantai 7-nya ada masjid Nurul Iman namanya. Masjidnya luas, besar, ya, mampu menampung 7.000 orang. Itu masjid, ya. Nah, itu diisi oleh kawan-kawan kita dari kelompok Salafi yang mengisinya Khalid Basalamah dan Ustadz Nuzul Zikri. Itu yang paling banyak ceramah di sana. Kalau pas Khalid Basalamah yang ceramah sampai 7.000 orang, itu hari Rabu malam. Kalau Sabtu sore itu Ustadz Nuzul Zikri juga sama, sampai 7.000 orang penuh. Saya meneliti di sana. Kalau di Bandung ada Trans Studio Bandung, punya Transcorp Khairul Tanjung, masjidnya megah sekali, masya Allah, luas sekali masjidnya. Tapi kalau di sana semua masyarakat boleh mendaftar untuk membuat pengajian di situ. Kelompok manapun disilahkan, karena DKM-nya dikelola oleh pihak Transcorpnya, bukan oleh kelompok tertentu begitu. Jadi bebas, semuanya boleh bergiliran menggunakan masjid itu untuk ngaji taklim. Nah, di sini kami menemukan dalam penelitian itu ada 3 kelompok masyarakat dalam memegang teguh ajaran Islam. Ada kelompok Islam substantif, ada kelompok Islam institutif, satu lagi kelompok Islam simbolik. Nah, ini penemuannya ya, temuan yang saya dapatkan selama penelitian. Kalau kelompok Islam substansi, dia lebih fokus kepada nilai-nilai dari ajaran Islam saja. Dia tidak terlalu fokus kepada perbedaan-perbedaan fikih gitu. Pokoknya yang penting jadi baiklah secara sesama, itu Islam substansi. Sholat itu tujuannya supaya kita jadi baik, katanya gitu. Itu kalau kelompok Islam substansi, nilai dari Islamnya yang penting. Nah, tapi kelompok yang kedua, kelompok Islam institusi, dia fokus kepada Islam sebagai hukum. Maka kajian-kajiannya kepada bagaimana pinjam uang ke bank hukumnya gimana gitu. Gimana hukum dari pakai batik yang gambarnya gambar burung itu gimana, boleh enggak? Jadi fokus ke masalah-masalah yang sifatnya fikih. Nah, itu karena Islam sebagai hukum. Nah, ada lagi kelompok yang baru. Kalau substansi institusi sudah saya temukan ketika saya membuat tesis tahun 2006. Tapi yang ketiga ini yang baru, kelompok Islam simbolik. Kalau yang pertama, kenapa sholat? Supaya jadi baik. Kalau kelompok yang kedua, kenapa sholat? Karena itu aturan agama, kita harus patuh hukum. Kalau sholat kita dapat pahala, kalau tidak sholat mendapatkan siksa, kan begitu. Nah, kelompok yang ketiga lain, Islam simbolik, Islam sebagai identitas kelompok. Kenapa kamu sholat? Jawabannya, karena saya orang Islam. Kalau saya nggak sholat, nanti dianggap saya bukan orang Islam. Jadi Islam lebih sebagai kelompok saja, begitu. Ya, maka ada fokus dengan simbol-simbol, dengan atribut-atribut. Nah, ada kelompok yang fokus kepada begitu. Tapi ada juga yang lebih baik, yang menggabungkan semuanya. Ya, Islam sebagai substansi iya, sebagai institusi iya, sebagai simbol juga iya. Itu penting ketiga-tiganya. Nah, itu salah satu varian-varian di masyarakat tentang waqtasimu gitu kan. Berpegang teguh itu seperti apa sih bentuknya gitu. Ada yang substansi, ada yang institusi, ada yang simbolik. Tapi menurut saya harusnya ketiga-tiganya. Ya, Islam itu sebagai nilai, nggak cuma ibadah tapi mesti berdampak pada keseharian. Sebagai hukum ya penting. Kalau nggak sebagai hukum kita seenaknya nanti, ya kan? Semuanya nggak jadi liar begitu beragamanya. Secara simbol juga penting, membangun ikatan emosional, membangun kekeluargaan, ya, membangun ya sesama Islam kita bersatu, itu kan Islam sebagai simbol identitas, itu juga menjadi hal yang penting. Jadi waqtasim itu ada 3 dimensi, dimensi substansi, dimensi institusi, dan dimensi simbolik. Nah, itu tiga-tiganya mesti kita pegang. Nah, jami'an bersama-sama, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Sudah habis waktunya? Sudah ya? Baik, yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua mampu berpegang teguh pada tali ajaran Allah secara berjamaah dan tidak terjebak dalam perpecahan dalam kondisi bagaimanapun.
Semoga Allah berikan petunjuk kepada kita. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.